kan semua pihak dan ada pengertian pada warga pasar, sehingga ada untuk sementara ini ada dua ya yang mendapat prioritas. Yang pertama menyangkut dengan relaksasi dan penangguhan kredit. Pak Bupati telah mengeluarkan surat ya yang memang berat mungkin, tapi karena ini tuntutan ya alhamdulillah dengan surat tersebut secara psikologis warga pasar merasa dibantu dan diringankan oleh pihak perbankan. Itu dari segi kewajiban dia terhadap perbankan. Yang kedua masalah sembako. Tadi hanya membantu meringankan beban hidup karena mereka kan pedagang, rata-rata pedagang pakaian gitu ya. Nah sehingga dengan adanya PPKMD ini mereka tutup ya, walaupun ada beberapa yang buka itu menggunakan aplikasi dan sebagainya, karena di dalam PPKMD itu hanya dua yang garis besarnya. Satu melalui kerjasama semua pihak, yang kedua untuk lebih berdiam diri di tidak banyak aktivitas di rumah dalam rangka yang memutus mata rantai daripada COVID-19. Mungkin itu yang telah disampaikan kepada warga pasar dan warga PKL lainnya, sehingga mereka memahami dalam kondisi pada saat sekarang. Jadi berapa banyak sembakonya Pak paketnya? Ya kita mengajukan itu kan semuanya itu baik yang para pemilik, kemudian penyewa dan karyawan ya. 1.500 ya, 500 paket karena ini baru tahap pertama, dan kita dengan kebijakan pemerintah, karena bukan di pasar PPKS saja tapi di beberapa daerah, desa, bahkan di beberapa tempat pun, nah ini harus kita lakukan sehingga untuk sementara difasilitasi yaitu sekitar 600 paket ya, 600 paket. Pak, terkait dengan revitalisasi pasar sekarang udah sampai mana Pak? Kalau sekarang sudah sosialisasi sudah, yang kedua untuk TPS ya, sedang dibangun, kemudian dari jasa konstruksi lagi lelang untuk yang besar di pihak ketiga ini. Ya mudah-mudahan bulan November sudah bisa diselesaikan. Kapan itu pindahnya Pak yang pedagang itu? Kalau pedagang ya itu kan karena sudah jelas ya pada waktu sosialisasi, kios awal nomor sekian, setelah dibangun nomor sekian, TPS nomor sekian, jadi jelas by name, by address, by lokasi gitulah, sehingga ya mereka paham ya gitu. Kalaupun sudah beres TPS-nya mereka bisa digunakan itulah. Jadi tidak ribet gitulah, mereka sangat memahami karena selain daripada sosialisasi ya dialog secara langsung dengan warga pasar yang kurang lebih sekitar 813 warga ya, mereka memahami karena sering kita sampaikan dan alhamdulillah dia memahami gitu. Seperti itu. Pak, untuk Tanjung Sari Pak gimana Pak? Kalau Tanjung Sari bersamaan nggak karena ini? Kalau Tanjung Sari kan mekanismenya melalui bantuan provinsi ya. Iya. Jadi ada beberapa persyaratan yang harus kita selesaikan dulu, terutama satu menyangkut dengan tanah ya. Tanah maksud tanah untuk relokasi Pak? Tanah pemerintah daerah yang masih belum bersertifikat dalam proses. Kami tidak mau ngambil resiko. Setelah selesai sertifikat baru kita mau mengajukan. Tapi mudah-mudahan selesai di bulan sekarang. Ini lagi proses Pak? Proses. Lagi proses Pak? Ya. Jadi tepatnya belum tentukan hari H-nya kapan meletakkan bertabarnya Pak ya? Belum Pak, kan lagi masuk lelang. Masuk lelang ya Pak ya? Iya, lelang TPS-nya kan sudah Tanjung Sari itu. Oh, udah ya. Ya. Rencana kemana Pak itunya relokasinya Pak? Lokasinya di tanah desa. Nah, desa. Ya. Gitu Pak. Di tanah desa Jatisari. Jatisari Pak ya? Ya. Oke, makasih Pak. Ya.